Siapa di sini yang bikin telur gulung masih suka gagal terus? Yah, padahal udah ngeliat tutorialnya, udah ngikutin tutorialnya, tapi masih suka gagal terus. Katanya harus pakai air, katanya nggak boleh pakai air. Mana sebenarnya yang benar ya? Mungkin kalian semua pada bingung. Oke, nggak perlu bingung-bingung. Di sini aku langsung buktiin aja ya. Jadi mana yang benar? Harus pakai air atau enggak sih kalau bikin telur gulung? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Pertama kita siapin dulu minyaknya ya. Khusus pemula harus pakai minyak yang banyak ya. Minimal minyaknya ini setengah kilo teman-teman. Nah untuk wajannya sendiri di sini aku pakai wajan diameter 24 cm ya. Tuh 24 cm. Kalau kalian pengen beli wajan yang samaan kayak aku, bisa cek di keranjang yang nanti aku sematkan di situ ya. Nah, di sini pertama aku mau bikin adonan telur gulung yang tanpa menggunakan campuran air atau tepung ya. Pecahin aja telurnya langsung kayak gini. Kita cukup pakai satu butir aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, terus tambahin penyedapnya ya. Terus langsung aja kita kocok lepas. Kalau kalian ada kocokan telur, boleh pakai kocokan telur. Kalau nggak ada, pakai garpu aja udah cukup ya. Yang penting di sini tuh ngocoknya teman-teman ya. Ngocoknya harus benar-benar nanti itu berbusa teman-teman ya. Jadi dia itu harus benar-benar berbusa. Nah kalau kayak gini ini masih kental ya. Ini masih kental, ini masih harus dikocok lagi. Jadi dia harus sedikit agak cair. Nah ini masih ada kental-kentalnya ini. Kental-kentalnya itu nanti kalau kita langsung pakai yang ada nanti menggumpal teman-teman ya. Jadi harus dikocok lagi. Sampai benar-benar dia cair. Nah kayak gini. Ini ya, ini udah oke nih. Nah kalau udah dipecahin udah kayak gini, langsung selanjutnya kita pindahin ke dalam botol ya. Untuk botolnya bebas, boleh pakai botol apa aja. Aku saranin buat pemula kalian boleh siapkan ini saringan ya. Kenapa harus pakai saringan? Ini supaya adonannya nanti itu benar-benar adonan yang tidak menggumpal teman-teman. Jadi pakai saringan itu bisa menambah faktor untuk berhasilnya ya. Jadi kita saring aja teman-teman tuh. Pokoknya kalau kalian ngikutin tutorial ini dijamin deh berhasil ya. Ini tutorial terbaik ya. YouTuber lain atau konten kreator lain belum ada yang ngasih tutorial sedetail ini. Ya ini khusus untuk pemula banget. Nah teman-teman ini dia nih. Kalian bisa lihat ya. Ini bagian ini adalah putih telur ya. Putih telurnya. Jadi nanti ketika digoreng teman-teman yang bikin menggumpal itu ini putih telur ini. Makanya kalau disaring itu bisa memudahkan teman-teman supaya ngegulungnya jadi mudah dan gak gagal-gagal terus ya. Nah teman-teman pastiin bagian tutupnya juga udah dilubangin kayak gini ya. Nah untuk selanjutnya sekarang kita tinggal nyalain kompornya ya. Bismillah. Nah teman-teman perhatikan ya. Yang paling penting juga di sini adalah yang harus diperhatikan yaitu api kompornya ya. Jadi api kompornya kalau teman-teman mau bikin telur gulung itu harus benar-benar api yang stabil ya. Kalau di awal teman-teman ngidupin kalian boleh pakai api kompor yang gede ya. Tuh. Kelihatan nggak tuh? Ya, ini api kompornya api kompor yang gede. Nah. Kelihatan ya. Jadi pakai api kompor yang gede. Tapi nanti ketika sudah minyaknya ini sudah panas, kita kecilin lagi jadi api yang kecil ya. Nah nanti kalau misalkan dia kurang panas, naikin lagi, panasin lagi. Ketika dapat api yang pas, kita kecilin lagi ya. Kayak gitu untuk bikin telur gulung. Nanti teman-teman terbiasa sendiri kok ya. Nah sekarang kita coba lanjut tes aja ya teman-teman ya. Apakah ini udah panas? Bismillah. Kalau sudah naik dia berarti sudah panas. Ya, ini sebentar lagi. Nah, ini udah panas teman-teman. Kalau udah kayak gini nih, udah kayak gini, kita kecilin apinya jadi api kecil aja.
Kita kecilin lagi. Bismillah, saya kecilin dulu. Jadi api kecil aja ya. Jadi kalau membuat telur gulung itu, telur gulung yang murni ya maksud saya, itu harus pakai api yang kecil teman-teman ya. Kalau pakai api yang besar dia akan gagal. Nanti yang ada cepat kering. Ya, paham ya? Pertama yang harus kita lakukan kalau kita bikin telur gulung murni itu, kita tuang teman-teman ya. Nah, tangan kanan udah siap pegang lidinya. Nanti langsung gulung-gulung. Nih, coba lihat, perhatiin. Nah, ini ya. Udah siap nuang kayak gini dan udah siap gulung-gulung tangan kanannya. Tuh. Langsung aja, nggak perlu kelamaan. Ini dia hasilnya. Cakep banget, kuning banget tuh. Oh, agak nggak kelihatan ya. Ntar mundurin. Nah, nih hasilnya keren banget ya. Ini telur gulung yang tanpa campuran apa-apa. Tetap bisa ya teman-teman. Tuh bisa diperhatiin ya. Bagus banget hasilnya. Ini aku simpen dulu ya. Kita coba lagi sekali lagi nih. Pertama, ini kita tuang ini ya. Kita tuang gini. Tangan kanan ini udah pegang lidi dan siap ngaduk-ngaduk. Nah, ngaduknya gini. Ngaduknya pas di bawah alirannya itu. Ya. Nah, sudah mengumpul, langsung kita gulung. Kalau adonannya bagus, ini pasti kegulung sempurna ya. Dan tidak akan meninggalkan sisa-sisanya ya. Tuh, hasilnya cakep banget teman-teman. Ya. Nah, kalau untuk telur gulung murni biasanya satu telur itu jadinya 4 ya. Jadinya 4 tusuk. Tapi dia kelebihannya teman-teman, kalau kita bikin telur gulung murni, ini kita nggak akan boros minyak teman-teman. Jadi minyak ini nggak cepat hitam ya. Nah, dari satu telur tadi jadinya ini nih. Ya asli ya tuh. Jadinya 4. Ada yang agak kecil dikit tuh. Nah, sekarang kita lanjut bikin telur gulung yang pakai campuran ya. Oke. Oke, selanjutnya kita sekarang bikin adonan telur gulung yang pakai campuran air ya. Langsung aja pertama kita pecahin dulu telurnya. Di sini kita sama ya, pakai telurnya 1 butir aja. Kemudian kita tambahin bumbunya ya, penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya disesuaikan aja ya. Ya kayak kita bikin telur dadar gitu ya. Terus kita kasih airnya di sini. Karena ini telurnya kecil, aku pakai 3 sendok makan aja ya. Kalau telurnya agak besar, kalian bisa tambahin sebanyak 4 sendok makan. Di sini aku nggak pakai campuran tepung ya. Kalau kalian mau nambahin tepung itu bisa ya. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Tepung itu sebenarnya fungsinya supaya hasilnya bisa lebih kenyal ya. Nanti telurnya ketika dimakan agak kenyal. Nah, setelah itu langsung aja kita kocok ya teman-teman. Dikocok terus sampai berbusa teman-teman. Kayak kita yang pertama tadi ya, sampai mencair. Kalau pakai campuran air ini dia lebih cepat untuk kita ngocoknya teman-teman. Nah, kira-kira kayak gini ini udah pas banget. Selanjutnya langsung aja kita tuang ke corongnya tadi teman-teman ya. Nah, di sini aku coba ya yang nggak disaring dulu teman-teman ya. Nanti gimana hasilnya kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Nah ya, kita coba dulu ini apakah sudah panas. Bismillah. Nah, ini udah panas ya. Kita kecilin dulu apinya kayak tadi. Kita kecilin dulu. Semprotin aja langsung. Nah, ini gini nih, kalau misalkan nggak disaring kayak gini. Ada yang menggumpal-gumpal. Ya. Kalau nggak disaring jadinya kayak gini, gumpal-gumpal biasanya. Langsung aja kita gulung, ini masih bisa digulung ya. Makanya aku saranin untuk pemula wajib disaring dulu supaya nggak menggumpal-gumpal. Ya. Kalian bisa kocok dulu supaya tadi yang menggumpal-gumpal bisa hancur ya. Langsung kita mulai lagi. Nggak perlu diaduk-aduk ya, tungguin aja sampai dia gemerciknya itu sampai agak reda gitu. Nah, kalau adonannya bagus nih, ini kita tarik kemana-mana dia ngikut tuh ya. Langsung kita gulung teman-teman.
Tuh, ini dapatnya segini kecil ya. Tambahin lagi. Tuh. Kalau dia adonannya bagus, ini lidi kita tempel ke sana. Ini si telur bakalan ngikut ya. Nah, kita tinggal ngegulung aja. Ngegulungnya agak datar ya, supaya nggak pendek hasilnya. Tuh, jadinya kayak gini. Nah, kalau kayak gini, ini si minyaknya panasnya udah turun. Kita harus gedein lagi. Nah, kalau pakai air memang dia minyaknya cepet turun panasnya ya. Lanjut kita ini lagi, kita bikin lagi. Langsung semprot aja. Nah, enaknya gitu ya kalau pakai telur gulung pakai campuran air, dia langsung bisa nyebar tanpa harus kita aduk-aduk. Nah, kita langsung bisa gulung kayak gini teman-teman. Tuh ya, hasilnya seperti ini. Nah teman-teman, ini dia hasilnya udah jadi ya. Nah yang sebelah sini ini adalah telur gulung yang pakai campuran air teman-teman. Ini yang udah ngaduknya yang udah sempurna ya. Kalian bisa lihat tuh hasilnya kayak gini. Nah ini contoh yang ngaduknya kurang sempurna. Ada yang menggumpal-gumpal kayak gini. Bisa dilihat di sini ada putih-putih telurnya ya. Ini adalah putih telur yang belum terkocok sempurna teman-teman ya. Jadi aku saranin supaya nggak kayak gini, kalian bisa pakai saringan yang kayak aku contohin. Nah ini dia untuk contoh telur gulung yang tanpa campuran apapun ya. Ini dia hasilnya kayak gini teman-teman. Memang dia untuk hasil akan lebih banyak telur yang pakai campuran air teman-teman. Tuh hasilnya bisa lebih banyak ya. Ini cuma jadi 4. Ini bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau telurnya gede bisa jadi 6. Kalau agak kecil cuma bisa jadi 5. Nah ini tadi telurnya kecil ya, cuman jadi 4 aja ya. Cuman kelemahannya gini teman-teman, kalau telur gulung yang pakai campuran air itu nantinya minyaknya cepat hitam dan biasanya cenderung cepat berbusa ya. Karena apa ya, namanya juga air ya, air ketemu minyak pasti minyaknya nanti bakalan rusak teman-teman ya. Nah kalau pakai yang murni ini, pakai telurnya aja, ini minyaknya akan awet terus ya. Jadi ketika kita pakai terus menerus, minyak nggak akan berbusa dan nggak akan cepet hitam ya. Minyaknya akan bening terus teman-teman ya. Kita coba lihat tuh ya, kalau nggak percaya. Tuh, baru sebentar aja dia udah berbusa. Ini tadi kita terakhir goreng yang pakai air ya, yang pakai campuran air. Nah kalau nggak pakai campuran air dia nggak akan berbusa kayak gitu teman-teman. Minyaknya akan awet terus. Tapi kelemahannya dia cuma dapat sedikit ya. Jadi masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Kalau yang ini bisa dapat banyak, tapi minyaknya boros. Kalau yang ini dapatnya dikit, tapi minyaknya awet. Nah kalau kalian tim yang suka bikin telur gulung pakai campuran air, jangan khawatir, sebenarnya minyaknya juga bisa dijual ya. Sisa minyaknya itu bisa dijual atau jelantahnya bisa dijual. Kalian bisa cari pengepulnya di Facebook aja, biasanya mereka siap nampung-nampungin teman-teman.